Hai plan-plan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika oleh artis tanah air masih menjadi sorotan publik. Tercatat 10 artis terseret kasus penyalahgunaan narkoba dan psikotropika selama Februari hingga Mei 2020. Mereka memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari artis muda seperti Noval Samudra hingga artis senior Tio Pakusadewo. Itu ulasan tentang 10 artis yang terjerat kasus narkoba versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Nani Darham. Pada 4 Februari 2020, Polda Metro Jaya menangkap artis peran air terjun pengantin Nani Darham di apartemen Farda Tower di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan. Nani ditangkap usai polisi menangkap seorang pengacara bernama William Surjonegoro dan rekannya berinisial JA atas kasus penyalahgunaan narkoba jenis kokain. Saat mengamankan Nani, polisi menyita barang bukti berupa 0,88 gram sabu. Pada polisi, Nani mengaku sebagai pengedar narkoba jenis kokain sejak setahun lalu. Dia biasa menjual narkoba jenis kokain seharga 4 juta per gram melalui media sosial. Kini, Nani telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Yang kedua, Lucinta Luna. Pada pertengahan Februari, tepatnya 11 Februari 2020, publik digejutkan kabar penangkapan artis peran Lucinta Luna bersama 3 orang lainnya, yakni HD, DAA, dan NAHM atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Mereka ditangkap di apartemen di kawasan Kebun Sirih, Jakarta Pusat oleh jajaran Polres Jakarta Barat. Saat itu, polisi menyita barang bukti berupa 7 butir tramadol dan 5 butir Riklona dari tas Lucinta serta 2 butir ekstasi di keranjang sampah. Tramadol dan Riklona tergolong obat penenang dan masuk golongan psikotropika. Berdasarkan pemeriksaan awal, hasil tes urin Lucinta Luna menunjukkan positif penggunaan benzodiazepin, kandungan dalam obat-obatan yang masuk dalam golongan psikotropika. Kemudian berdasarkan hasil tes rambut, Lucinta diketahui positif menggunakan amfetamin atau kandungan narkoba jenis ekstasi. Sorry netizen kalau agak lambat karena susah nyebutnya. Atas perbuatannya, Lucinta ditetapkan maksud kami sebagai tersangka. Bukan hanya kasus penyalahgunaan narkoba, publik juga menyoroti sel penahanan Lucinta. Pasalnya, ada perbedaan data jenis kelamin Lucinta pada kartu identitas dan paspor. Polisi memutuskan menahan Lucinta di ruang tahanan khusus di blok tahanan wanita. Penempatan Lucinta di blok perempuan juga untuk mencegah perundungan. Tapi sekarang, Lucinta sudah bebas dan alhamdulillah dia semakin lebih baik. Semoga, amin. Yang ketiga, Aulia Farhan. Ditres Narkoba Polda Metro Jaya menangkap Aulia Farhan atau dikenal dengan nama Farhan Peterson. Farhan dikenal pernah bermain sejumlah sinetron Indonesia, diantaranya Anak Jalanan dan Anak Langit. Farhan ditangkap pada 20 Februari 2020 di salah satu hotel di Jakarta Selatan setelah polisi menangkap tersangka lainnya berinisial J di lokasi yang sama. Awalnya, polisi menangkap tersangka J, maksud kami J, di lobi hotel yang mengaku akan mengantarkan paket narkoba jenis sabu kepada Farhan. Saat mengamankan tersangka G, maksud kami, polisi menyita barang bukti berupa 1 paket plastik diduga berisi narkoba jenis sabu dan 1 paket plastik kosong diduga berisi sabu yang telah dikonsumsi. Sementara itu, polisi menyita barang bukti berupa alat sisa sabu atau bong dan ponsel di kamar Farhan. Hasil tes urin tersangka G dan Farhan menunjukkan positif penggunaan metafetamin atau amfetamin. Pada polisi, Farhan mengaku telah mengkonsumsi sabu selama 6 bulan. Masuk narkoba Farhan diketahui berinisial IN yang merupakan narapidana maksud kami di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Atas perbuatannya, Farhan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Yang keempat,
Vitalia Sesa. Akhir Februari, model majalah dewasa Vitalia Sesa ditangkap polisi lantaran melakukan transaksi jual beli narkoba. Vitalia diketahui bukan pertama kali tersandung kasus narkoba. Dia pernah ditangkap atas kasus yang sama pada 11 Juli 2015. Vitalia ditangkap bersama kekasihnya Awe dan seorang kurir narkoba oleh di Jalan Polres Jakarta Barat di apartemen The Mansion Kemayoran pada 24 Februari 2020. Vitalia bersama Awe kala itu sedang menanti kedatangan tersangka RH yang membawa bungkusan narkoba. Saat menangkap Vitalia, polisi mengamankan 10 butir pil ekstasi dan 30 butir pil Happy Five yang dipesan dari RH. Polisi kemudian menggeledah di kamar Vitalia dan menemukan narkoba jenis sabu seberat 0,63 gram salah mulut. Hasil pemeriksaan, kita terbukti positif menggunakan metapetamin dan kandungan dalam narkoba jenis amfetamin atau kandungan narkoba jenis ekstasi dan benzodiazepin. Atas perbuatannya itu, Vitalia ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahan narkoba. Bersama dengan Luciana Luna, Polres Jakarta Barat juga menyatakan kelengkapan berkas perkara Vitalia. Vitalia telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Barat untuk menghadapi proses persidangan. Yang kelima, Ririn Ekawati. Awal Maret 2020, jagat hiburan tanah air sempat digemparkan dengan penangkapan artis peran Ririn Ekawati dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ririn bersama dengan asistennya ITY dan rekannya DN ditangkap jajaran Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada 7 Maret 2020. Saat itu, polisi menyita puluhan butir pil Happy Five. Berdasarkan hasil pemeriksaan urin, Ririn dinyatakan negatif pengguna narkoba, sementara asistennya dinyatakan positif pengguna narkoba. Awalnya polisi menduga Ririn sempat mengonsumsi barang haram tersebut dalam beberapa jangka waktu yang lama sebelum ditangkap polisi. Namun polisi kemudian memulangkan Ririn pada 8 Maret 2020 karena terbukti tidak terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Yang keenam, almarhum Vanessa Angel. Pada tanggal 16 Maret 2020, artis peran almarhum Vanessa Angel dan suaminya almarhumah Febri Ardiansa atau biasa dipanggil dengan Bibi Ardiansa ditangkap jajaran Polres Jakarta Barat atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Saat menangkap keduanya, polisi menyita sejumlah barang bukti diantaranya 20 butir pil jenis psikotropika. Keesokan harinya, almarhum Vanessa Angel dipulangkan lantaran tes urinnya menunjukkan negatif penggunaan narkoba. Pada 9 April 2020, polisi kembali mengamankan almarhum Vanessa di kediamannya atas kepemilikan pil Xanax. Pada saat penggeledahan, polisi menemukan pil Xanax yang diberikan dokter untuk Vanessa seberat 0,5 mg. Sementara Vanessa memiliki pil tersebut seberat 1 mg. Polisi kemudian menetapkan Vanessa sebagai tersangka dan berstatus tahanan kota atas kepemilikan obat psikotropika golongan 4, yakni pil Xanax tanpa resep dokter. Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, Kompol Ronaldo Maradona Siregar, mengatakan status tahanan kota bagi Vanessa berdasarkan pertimbangan situasi wabah COVID-19 dan usia kehamilannya yang menginjak 6 bulan. Yang ketujuh, Reza Alatas. Memasuki bulan April 2020, Polda Metro Jaya kembali menangkap artis tanah air atas kasus narkoba. Kini giliran artis sinetron ganteng-ganteng serigala, Reza Alatas, yang ditangkap di salah satu kamar hotel di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan pada 10 April 2020. Saat diamankan, polisi menyita barang bukti berupa 0,25 gram sabu, album lengkap dengan pipetnya, dan satu buah gawai. Berdasarkan pemeriksaan urin, Reza dinyatakan positif menggunakan 3 jenis narkoba sekaligus, yakni sabu, ekstasi, dan obat-obatan yang masuk dalam golongan psikotropika. Reza bukan kali pertama ditangkap atas kasus narkoba. Pada 2018, Reza pernah diamankan bersama sahabatnya Riza Shahab. Ketika itu, keduanya hanya menjalani rehabilitasi. Yang kedelapan, Tio Pakusadewo. Pertengahan April 2020, publik kembali dikejutkan dengan penangkapan artis senior Tio Pakusadewo atas kasus penyalahgunaan narkoba di tengah pandemi COVID-19. Tio diketahui pernah ditangkap atas kasus serupa pada Desember 2017. Tio yang memiliki nama asli Irwan Susetio itu ditangkap pada 14 April 2020 di kediamannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Saat menangkap Tio, jajaran di Tres Narkoba Polda Metro Jaya mengenakan alat pelindung diri APD sesuai protokol kesehatan dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Polisi menemukan barang bukti berupa sebuah ponsel, 1 bungkus ganja seberat 18 gram, dan alat isap sabu atau bong di rumah Tio. Hasil tes urin Tio menunjukkan positif penggunaan metapetamin dan amfetamin. Kepada polisi maksud kami, dia mengaku mengonsumsi narkoba jenis sabu sekali dalam seminggu. Hal itu juga mengaku pernah mengonsumsi ganja. Ini dibuktikan dengan penemuan barang bukti 18 gram ganja di kediaman Tio. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan Tio mengonsumsi narkoba jenis sabu karena ketergantungan untuk menghilangkan rasa sakit. Berdasarkan pengakuan keluarga, Tio menderita penyakit stroke. Yang ke-9, Noval Samudra. Pada hari yang sama saat penangkapan Tio, Polres Metro Jakarta Barat menangkap artis peran Noval Samudra atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja sintetis yang dimasukkan ke liquid rokok elektrik atau vape. Noval ditangkap di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada 14 Maret 2020. Kepada polisi, Noval mengaku menggunakan ganja sintetis untuk membuat dirinya lebih tenang dan rileks saat hendak tidur. Saat ditangkap, polisi menemukan barang bukti berupa 2 botol liquid untuk rokok elektrik atau vape. Untuk memastikan kandungan narkoba yang digunakan oleh Noval, polisi melakukan tes urin dengan tes kit. Berdasarkan tes urin awal, hasil tes menyatakan Noval negatif pengguna narkoba. Meskipun demikian, penyidik Polres Metro Jakarta Barat tetap menahan Noval karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam undang-undang tersebut diatur orang yang memiliki dan membeli narkotika dapat juga dipidana. Noval dijerat pasal 114 ayat 1 subsidiar pada pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun. Yang ke-10, Roy Kiyoshi. Artis Roy Kiyoshi ditangkap polisi dari Polres Jakarta Selatan. Roy ditangkap polisi atas dugaan penyalahgunaan psikotropika oleh jajaran Polres Jakarta Selatan pada Kamis 7 Mei 2020. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Sartoni mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Kiyoshi ditangkap dengan barang bukti 21 butir jenis psikotropika. Pihak kepolisian melakukan tes urin terhadap Roy saat penggebrekan di kediamannya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Hasilnya, Roy Kiyoshi dinyatakan positif menggunakan psikotropika jenis benzodiazepin alias benzo. Demikianlah ulasan tentang 10 public figure yang terjerat kasus narkoba versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.